arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama bi iqamatil hujajidin wa akramal awliya bi dhuhuril karamatil khawariqil lati hiya min mujizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqiyyi ila darajatil arifin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalimatut taubat la ilaha illallah. Wa qala aidan miftahul jannah la ilaha illallah. Wa qala aidan ahsanul hasanat la ilaha illallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami li khamsatun
بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفئ بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفئ بها الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفئ بها الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum turun hujan ada yang berbisik, ini nanti akan hujan besar menghalang jamaah, pindahkan apa enggak? Jangan, biar saja. Mengambil dari ucapan Imam Ibnu Athaillah Askandari, mata fataha babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Itu mata fataha babal fahmi fil man'i, siapa orang yang hatinya Allah anugerahi pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang penolakan-penolakan, penghalang-penghalang. Hakikatnya dari Allah. Kalau orang itu sudah dianugerahi pemahaman, adal man'u ainal ata'i, maka penolakan itu
adal man'u ainal atoi, penghalang itu, cegahan-cegahan itu, adal man'u ainal atoi, malah menjadi sebuah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang salah semua kejadian. Ditolak sama Allah, ditolak sama orang, dibenci sama orang. Kalau kita paham keindahan dan akan mengerti hakikat semua kejadian. Diulangi, mata fataha babal fahmi fil man'i. Siapa orang yang Allah kucurkan nur Rasulullah ke dalam hatinya, ke dalam sanubarinya, relung-relung batinnya terisi dengan cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terbuka. Yang dibukakan oleh Allah diisi dengan cahaya, dibukakan untuk apa? Mengerti. Fataha babal fahmi, terbuka ke dirinya pemahaman. Fil man'i, dalam penolakan-penolakan, dalam cegahan-cegahan ini mau menakib, terhalang, tercegah, penolakan. Kalau paham, kalau betul ada cahaya yang menembus ke hatinya, maka penghalang itu justru jadi pengantar. Penolakan-penolakan itu justru jadi pemberian. Perginya jadi datang, hilangnya jadi ada. Ini ngaji. Bisa paham dengan apa? Bisa paham dengan kita menerima nurnya Rasulullah. Yang kita terima terus diterima. Dengan wasilah kita mengamalkan zikir. Dengan wasilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup ini akan indah, tentram, bahagia. Tidak ada yang berat. Karena dengan cahaya itu kita akan mengerti Allah Maha Baik, Allah Maha Menyayangi. Maka setiap kejadian, setiap apapun yang terjadi, itu kebaikan untuk kita. Terimalah dengan segenap jiwa kita. Buah dari dzikir. Dzikir yang kita amalkan istiqomah, terus kita akan semakin bahagia. Dohiron wa batinan, dohiron wa batinan, hatinya dipenuhi cahaya, ruhnya hidup, ruhnya kuat, ruhnya besar, kemudian ruhnya kembali ke Sang Kholik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhna fisikna, jasmanina di dunia iya bahagia. Italah disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat, kekal ngeuna sagala ngeuna. Itu iya batur pusing ngeuna. Dagang uduk teu laku seuri ngeuna. Kalau hatinya sudah terbuka, apapun itu kejadiannya, kalau menurut orang, waduh, sakit, pedih, pusing, dilit hutang, mencekam keadaan, diudag-udag gobang. Kalau hatinya terbuka, maka dia akan menyaksikan, matanya melihat orang, telinganya mendengar orang, pikirannya terpikir orang itu, tapi hatinya, basirohnya merasakan, menyaksikan ini semua oleh zat Allah, dan pasti akan menerimanya. Kalau betul terasa ini semua oleh zat Allah, akan menerima.
Orang yang belum menerima itu belum merasakan, belum menyaksikan batinnya, semua-muanya ini oleh dat Allah. Abdi rumah tangga atau 10 tahun can boga anak keneh bae, teruslah usaha nyareat obat, tapi batin tetap nerima. Ini keputusan dat Allah yang maha menyayangi kita. Tentunya ini kejadian bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah kucurkan kepada kita. Bolehlah berusaha dalam hal apapun, tapi batin tetaplah menerima semua kejadian-kejadian, karena tidak ada kejadian yang salah kalau dipandang dari sisi hakikat. Semuanya berhikmah, semuanya ada manfaatnya. Kejadian-kejadian orang, sehingga orang yang di mata masyarakat sampah, kalau kita memandangnya dari sisi hakikat akan bisa digunakan, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Jangan terlalu cepat menyalahkan, jangan terlalu cepat membuang, nanti nelongso orang Jawa, kaduhu segede gunung. Dikir la ilaha illallah, baca, laksanakan, paskan carana. Kalau dari jalur Qadiriyah, jalannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditempuh, membacanya itu sesuai dengan latifah yang ada di diri kita. Kita semua punya latifah, kita semua punya latifah, titik-titik pusat untuk memperbaiki hati, menghidupkan ruhani, menguatkan ruhani, membahagiakan ruh, mengembalikan ruh, memulangkan ruh ke asalnya. Cara membacanya yang belum paham, dengarkan. Cara membacanya, tarik dari bawah pusar, ti handapeun buja rasakeun. Tarik dari bawah pusar, rasakeun, ti handapeun buja tarik. Lam membentang ke atas. Lam membentang ke atas, tidak titik, 3 titik, 1 di tengah dada namanya akhfa. Akhfa di sana wilayahnya wilayah Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhfa, khofiyun mananya samar, akhfa maha samar. Jadi orang yang sudah bisa berhubungan dengan Rasulullah secara hati, secara ruh, dia berarti sudah menembus semua alam. Dia merasakan yang paling samar sudah dirasakan, sudah ditempuh. Sehingga malaikat pun gak bisa menempuh ke sana. Akhfa itu wilayah tertinggi. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sehingga orang yang sudah bisa menembus ke sana mendapatkan ilmu laduni, ilmu tanpa belajar. Wa fil ladunni ilma. Allah yang mengucurkan ilmunya langsung. Wa fil laduni qolawafi. Nah, tapi yang bisa menembus ke sana amat sangat jarang sekali. Nih, disentuhnya paling pertama lah, tapi terbukanya terakhir kalinya. La akhfa di tengah dada ini, wilayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La, kemudian titik kedua di antara dua alis,
Itu nafsi. Di sanalah kotoran-kotoran kita, amarah di sana, syahwat, ambak, sehingga ke atas, ke ubun-ubun mengisi semua jasad kita. Kolam, lah sampai terasa kita merasakan sampai ke ubun-ubun. Laknya cara ngamal kena gitu lah, tarik dari bawah pusar ke ubun-ubun melewati 3 titik latifah, akhfa, nafsi, kolam. Nah caranya sing tepat dikirna, sing tepat supaya dikirnya ada asar, ada hasil, ada bekas. Dikir ini bukan hanya untuk mencari pahala berkah, tapi dikir ini untuk membersihkan hati, pikiran, dan menghidupkan ruh. Ilaha kebelah kanan, khofi ruh, khofi ruh, illallah siri qalbi. Nah di sini kemudian di qalbi, latifah qalbi di sebelah kiri pas jantung. Nah wilayahnya wilayah Nabiullah Adam alaihissalam, abal bashar. Unsurnya unsur tanah. Di sini mulai mengerti, man arafa nafsah fa arafa rabbah, wa man arafa rabbah faqad jahila nafsah. Siapa orang yang mengenal dirinya, man arafa nafsah, dirinya itu unsur. Unsur terbukanya dari kiri di sini. Qalbi, wilayah Nabiullah Adam alaihissalam, karena kita semua turunan Nabiullah Adam alaihissalam. Abal bashar, bapaknya manusia, bapaknya fisik. Di latifah qalbi terbukanya naik ke puncak sampai ke akhfa. Jadi terbukanya orang dalam thariqat di latifah qalbi dulu. Makanya dikir khofi ismudzat, lafaz Allah itu diawalinya di sebelah kiri. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di sini di latifah qalbi. Terus naik terbuka, naik terbuka, naik terbuka, ditempuh, diusahakan, ditempuh. Jangan hanya belajar zikir ikut-ikutan. Ayo tempuh biar kita berhasil, sukses sebelum kontrakan ini habis, sebelum fisik ini meninggal, kontrakan ini habis, kita sudah sukses. Sukses apa? Sukses pulang. Perintah baginda Rasul, mutu qabla an tamutu. Segeralah pulang, kembali ke Allah. Maksud kembali ke Allah itu kita kembali ke alam di mana dulu kita diciptakan. Dulu kita diciptakan di alam lahut, maka kembali lagi ke alam itu. Kita sekarang ada di alam wujud fisik. Kita sekarang ada di alam wujud fisik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Aku turunkan ke alam yang paling rendah, ya, di alam wujud fisik ini. Kemudian kembali lagi. Kembali ke pertama, kembali kedua, sampai kembali keempat. Mesti ditempuh semuanya ditempuh biar kita bahagia abadi,
bersama kekasih-kekasih Allah abadi. Kita yakini, kita tahu, kita yakini, kita yakinkan, paksakan diri ini biar meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimah tauhid, ajaran tauhid, agama tauhid, mentauhidkan Allah dari sisi dohir, dari sisi fisik, dan kemudian ke dalam itu ittihad, pulang kembali menyatu bersamanya. Semuanya untuk itu, semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini thariqatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin dari thariqat lain berbeda dzikirnya, enggak memakai latifah mungkin. Tapi kalau dari jalur tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani, dzikirnya dipaskan dengan latifah. Semua kita punya latifah. Kita latifah. Itu cara dzikirnya. Dan kemudian kita ruhnya sudah kita rasakan, kita bersama saja. Ruhnya bersama. Kalau hanya kita dzikirnya, tarik latifahnya, pas latifahnya, kemudian robitohnya tidak ada, itu juga nggak sampai, nggak terbuka. Nggak terbuka karena dengan dzikir itu kemudian akan menemukan, oh ternyata harus memakai robitoh gitu. Jadi lama. Saya mah nggak robitoh lah, dikir sesuai dengan titik latifahnya, ya nggak apa-apa. Tapi nanti akan ketemu di latifah qalbi, ternyata mesti ada kebersamaan. Terus, oh ternyata iya ya. Seperti kita menempuh jalan, nggak mau pakai peta. Saya nggak mau pakai peta, mau jalan aja terus. Nanti akan tahu di perjalanan, oh ternyata iya ya, mesti diperlukan ada peta itu, ada pengantar itu. Diantar, dibawa itu lebih cepat. Dibawa itu lebih cepat. Karena emang itulah jalannya. Datang terbuka, makanya di sini dibuka konsep wiladah kelahiran, wiladatul ula, wiladatus saniyah, wiladatus salisah, wiladatul rabi'ah. Kelahiran pertama, kita lahir ke bumi ini dari ibu, kelahiran kedua dari murabi, ke langit kelahiran ketiga, dan kelahiran keempat secara ruhani masih hidup, ruhnya lahir, tidak tahu awalnya. Setelah dewasa ruhaninya akan tahu, oh ternyata aku itu sudah lahir. Bukti ajaran. Lain ajaran duga-duga ini, kalau betul ditempuh akan menemukan buktinya. Bukan ajaran perkiraan, ajaran yakin, ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin yang dibawa oleh hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya di akhfa, sehingga semakin tahu jelas dohir setelah sampai ke sana. Di perjalanan pun akan menemukan bukti-buktinya, apalagi setelah sampai ke finishnya. Lahir dua saja, mendewasa, membaca salawatnya banyak, baca salawatnya juta-juta salawatnya, atau salawat yang panjang beribu-ribu, berpuluh-ribu, terbukti, oh iya ya, ternyata Islam itu ajarannya tak hanya dohir, ternyata hakikatnya batin. Dohir itu hanyalah ekspresi tauhid diungkapkan dalam syariat.
pengakuan batin kita kepada Allah, maka dituangkan dalam sholat. Itu dalam ibadah mahdoh dan goir mahdoh, ini akan menemukan sejatinya agama. Sejatinya agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa amat sangat menyayanginya Rasulullah kepada kita. Akan tahu, masya Allah, perjuangannya berat sekali. Ya, zikir jahar itu seperti tadi cara nariknya, dan kemudian robito. Robito ini zikirnya bersama guru. Bersama guru itu bersama nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirasakan. Sehingga yang namanya goflah sedikit mengurang, terbangun kita. Oh iya, ternyata selama ini aku ini goflah. Walaupun ya ibadah, tapi ibadahnya hanya fisik, hanya nafsunya, hanya akalnya, belum menembus sampai ruhnya. Itulah goflah, minal ghafilin, orang-orang yang lupa ke hakikat semuanya oleh Allah. Ya, dengan dikir hobi terus, dengan dikir hobi terus, semakin terang, terbuka, semakin terbuka. Dibantu dengan sholawat, maka cahaya itu akan lebih banyak, dan ruh kita semakin kuat, semakin mengerti. Ya, cukup.